Oke, jadi tadi sudah selesai terkait dengan pengenalan dan pengantar dengan baik. Jadi itulah pengantar dan pengenalan terkait dengan JNSS. Sesi berikutnya ini kita akan coba menggunakan atau mempraktekkan penggunaan JNSS. Sederhananya kita akan gunakan smartphone kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa smartphone itu sebenarnya sudah dibenamkan perangkat GPS receiver, sehingga memungkinkan kita untuk bisa melakukan atau mendapatkan suatu informasi lokasi. Namun kemampuan dari aplikasi yang sudah ada di dalam smartphone kita itu dibatasi. Jadi kemampuan untuk apa GNSS itu sendiri ada banyak ya. Pertama kita bisa melakukan fungsi navigasi, tracking dan marking. Nah, sedangkan di smartphone kita itu hanya bisa melakukan fungsi navigasi saja. Tracking dan marking itu belum bisa. Artinya untuk bisa mendapatkan fungsi tersebut kita harus menginstal atau mencari perangkat pihak ketiga. Nah, dalam hal ini kita akan coba gunakan aplikasi namanya Avenza Maps. Di mana Avenza Maps ini ya kita dapat menggunakan uh, fitur-fitur di dalamnya sehingga fungsi GNSS yang ada pada smartphone kita bisa optimal. Misalkan kita bisa melakukan fungsi marking, tracking gitu ya. Bahkan kita bisa melakukan geotagging di mana hasilnya itu nanti bisa kita ekspor gitu ya ke dalam software GIS seperti itu. Nah, Avenza Maps ini tersedia secara gratis gitu ya, bisa di-download di Play Store dan bisa di-install baik di Android maupun di iOS. Nah, kelebihan dari Avenza Maps ini adalah kita bisa me kita bisa melakukan import peta. Selain import peta, kita bisa Oke. Jadi kelebihan dari Avenza Maps ini kita bisa melakukan import peta sehingga misalkan kita mau melakukan survei di mana backgroundnya itu adalah peta yang sudah kita buat. Nah, jadi kita bisa buat dulu nih petanya itu sebagai background atau latar di dalam ArcGIS gitu ya. Kita ekspor nanti menjadi PDF lalu kita import ke dalam Avenza Maps. Sehingga nanti kita bisa melakukan misalkan navigasi, marking maupun tracking dengan latar belakang atau background dari peta kita sendiri. Oleh karena itu, sekarang kita coba buka ArcMap-nya. Kita coba desain latar belakangnya atau peta backgroundnya. Nah, di sini saya coba menggunakan peta citra dari Google Layer ya. Nah, sebenarnya tidak hanya data atau ini ya background citra satelit yang bersumber dari Google Imagery ini, kita juga bisa menambahkan misalkan citra data-data lain, dataset lain ya berupa peta, katakanlah peta geologi, peta jenis tanah ya, sehingga nanti latar belakang dari maps background dari GPS kita itu muncul peta-peta yang sudah kita set seperti itu. Oke, jadi ini saya coba zoom, tentu sesuai dengan lokasi survei yang mau kita lakukan. Jadi siapkan peta kerjanya. Peta kerjanya ini nanti adalah peta kerja yang akan dijadikan atau kita akan import ke dalam maps,
ke dalam Avenza Maps, kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah saya buat seperti ini. Artinya kita juga bisa sebenarnya menambahkan layer-layer lain ya. Tapi untuk saat ini saya coba buatkan backgroundnya cukup citra satelit ini saja. Kemudian, nah selanjutnya kita bisa lakukan proses ekspor map. Nah ini bentuknya dalam bentuk PDF. Simpan misalkan peta kerja, dan pastikan formatnya PDF karena si Avenza Maps ini bisa membaca format PDF. Kemudian masuk ke tab Advance, pastikan terchecklist ya Export Maps Georeference Information-nya. Artinya peta PDF yang nanti akan kita ekspor di dalamnya sudah terdapat metadata terkait dengan geo information-nya atau koordinatnya. Jadi tidak perlu lagi kita georeference ya. Jadi PDF-nya itu sudah berkoordinat, ibaratnya seperti itu. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita bisa mengimport PDF tadi ke dalam Avenza Maps. Oke. Selanjutnya kita copy peta kerja PDF tadi ini ke dalam memori di handphone kita. Nah, ini sudah saya copy. Ini adalah tampilan dari handphone. Nah, kemudian untuk aplikasinya nih bisa kita download ya secara free di Play Store, Avenza Maps ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa diinstal. Nah, ini tampilan utamanya. Ini karena saya sudah pernah membuka, jadi tampilannya seperti ini. Tapi harusnya sama saat kita menginstal pertama kali. Nah, kemudian kita bisa menambahkan datanya dengan klik tombol plus ini, lalu unduh atau import peta. Nah, muncul seperti ini. Kemudian dari lokasi penyimpanan kita klik ini. Kemudian saya menyimpan PDF ini ada di dalam memori SD, kartu SD. Kemudian peta di dalam folder peta kerja. Nah, ini dia PDF-nya. Kita bisa buka. Ya. Nah, memang untuk versi free ini kita dibatasi hanya 3 peta saja untuk diimport. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau memang harus banyak peta, ya kita bisa membeli yang versi Pro, atau ya tidak, kalau tidak ya kita ganti-ganti saja saat mengimportnya. Nah, ini proses importnya. Nah, sudah selesai, kita bisa double klik. Nah, ini dia tampilannya. Nah, jadi ini tampilan peta kerjanya. Kita bisa klik ini, tombol ini. Ya, tadi usahakan kita sudah mengaktifkan fungsi GPS pada smartphone kita. Nah, ini dia sudah aktif ya. Kemudian kita bisa klik ini. Oke, ini adalah tampilannya ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah posisi lokasi dari GPS saya ya. Kebetulan memang peta ini saya buat tepat posisinya ada di lokasi tepat saya saat ini berdiri. Jadi memang peta ini sengaja harus dibuat ya, yaitu untuk menggambarkan lokasi area yang akan kita tuju untuk disurvei. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini posisi saya. Karena saya ada di dalam bangunan saat saya membuat video ini, maka mungkin akurasinya tidak terlalu bagus ya. Tapi sebenarnya tepat posisi di sini ya. Tidak terlalu jauh ya, posisi saya ada di sini nih. Posisi saya ada di sekitar sini. Jadi memang
walaupun di dalam bangunan memang akurasinya bergeser tapi tidak terlalu melenceng jauh seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara proses markingnya? Jadi enaknya kalau kita menggunakan Avenza Maps ini, ya, nah kita bisa memplotnya itu tidak harus kita berdiri di objek yang mau kita plot. Beda ceritanya kalau kita menggunakan GPS receiver yang bukan dari smartphone ya. Artinya kita harus berdiri tepat di lokasi objek tersebut lalu kita memplot. Nah, sedangkan kalau kita pakai Avenza ini, kita tidak harus mengeplot tepat di lokasi objek itu sendiri. Jadi kita bisa mengeplot sesuai dengan kursor yang ada pada tampilan maps ini, ya. Nah, misalkan saya mau ngeplot, saya sudah tahu ya posisi saya berdiri di sini. Nah, kemudian saya tahu ini ada pos satpam ya. Saya bisa plot misalkan posisi pos satpam di sini, ada jalan memang betul. Nah, posisi pos satpam ada di sekitar sini. Jadi saya bisa plot menggunakan tombol ini. Tombol mark. Nah, kita bisa beri nama misalkan pos satpam. Ya, kemudian kita bisa melakukan foto. Kita bisa memfoto objeknya. Kemudian kita bisa berikan deskripsinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa save. Nah, ini sudah terplot. Inilah kelebihannya. Kalau kita menggunakan GPS receiver yang bukan dari smartphone, ya kita harus berdiri tepat di pos satpamnya itu lalu memarking atau memplot posisinya. Nah, sedangkan pakai Avenza ini kita tidak perlu lakukan hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian, nah ini kita lihat ya, ini berubah-berubah posisinya. Ini karena kuantitas signal yang didapat ini fluktuatif nih di handphone saya, sehingga posisi saya itu jadi berubah-berubah. Oke. Selanjutnya kita bisa marking lagi, misalkan ada pohon di sini. Nah, saya bisa marking pohon di sini. Ya, misalkan di sini kita bisa beri nama objeknya. Kemudian bisa difoto gitu ya. Nah, kita bisa mengimport foto ya. Jadi bisa juga. Jadi kalau di foto nanti fotonya akan tersimpan. Kemudian, nah deskripsi misalkan ini pohon jambu tinggi 3 meter. Ya, jadi kita bisa memberikan deskripsinya. Nah, sudah terplot. Jadi kalau kita klik, nah dia ada informasinya. Nah, ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau merekam atau men-tracking? Nah, kita bisa melakukan tracking itu dengan mengklik rekam jalur GPS, ya. Kita bisa juga melakukan gambar dan ukur. Nah, ya. Jadi kita juga bisa melakukan penggambaran dan pengukuran nih. Misalkan saya mau melakukan penggambaran ya. Misalkan seperti ini.
kita bisa ukur panjangnya ya. Nah, ini sekitar 0,3 mil. Kita bisa setting ya satuannya, misalkan meters. Nah, di sini kita akan dapatkan satuannya dalam bentuk meters ya. Kalau sudah, kita bisa klik tombol checklist. Nah, ini adalah garis yang sudah kita buat ya. Jadi kita bisa menggambar atau sekaligus mengukur suatu objek ya, dengan cara diklik. Nah, seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, itulah contoh penggunaan software Avenza Maps untuk melakukan marking dan penggambaran. Selanjutnya, kita bisa mengekspor hasil marking kita ini atau hasil penggambaran kita ini ke dalam software GIS. Nah, caranya kita klik tombol 3 titik seperti ini. Oke, caranya klik tombol ini, kemudian klik tombol ini lagi, kemudian ekspor lapisan. Nah, kita bisa mengekspor dalam format KML, CSV, JPX ya. Sedangkan kalau kita sudah versi Pro, ini bisa sekaligus dalam format SHP. Nah, di sini saya coba pakai KML saja. Kemudian ini fiturnya semua ya, kita pilih. Kemudian kita langsung ekspor. Nah, kemudian hasilnya kita bisa kirim ya melalui WhatsApp ataupun melalui Google Mail seperti itu, dan hasil nanti bisa kita buka di dalam software ArcMap. Oke, itulah proses penggunaan aplikasi Avenza Maps. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.